Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai konsep C++. Nah, sebenarnya apa itu konsep C++? Nah, jadi ada beberapa unsur penting dalam C++, unsur-unsur yang sebenarnya kita harus mempelajari terlebih dahulu sebelum kita memahami apa itu C++. Nah, jadi kurang lebih ada 5 sampai 6 unsur C++ yang terdiri dari variabel dan tipe data, lalu ada konstanta, lalu yang ketiga ada array dan vektor, yang keempat ada input dan output, dan yang kelima fungsi dan skop variabel. Nah, jadi unsur-unsur ini sebenarnya mirip dengan video kita yang dari 1 sampai 6. Bedanya itu adalah menggunakan bahasa Python, sedangkan ini menggunakan bahasa C++. Nah, jadi selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan melalui pengimplementasiannya dari bahasa codingnya. Nah, sekarang adalah pembahasannya yaitu mengenai konstanta ya di pemahaman konstanta di bahasa C++. Nah, jadi di sini saya sudah membuat program sederhana mengenai lagi-lagi kurang lebih data diri ya. Nah, di sini cons ini berfungsi atau digunakan itu untuk mendeklarasikan nilai yang tidak bisa diubah. Contohnya itu konstanta float PHI sama dengan 3,14. Nah, ini ya, tidak bisa diubah atau konstanta untuk nilai pi ya. Nah, 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 jika kamu ingin mencoba atau jika kamu mau mencoba untuk merubah data ini, maka akan menghasilkan error. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mari kita jalankan program. Nah, ini ya datanya itu memakai datanya Faros, nilai PAI-nya 3,14, nilai Pi 3,14, nilai max value 100 dengan lingkaran sama dengan 7 sama dengan 153,86. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemahaman dari konstanta di bahasa C++ ya. Selanjutnya mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya pembahasannya yaitu mengenai array ya. Nah, di sini saya sudah lagi-lagi membahas program sederhana saja ya mengenai tentang array. Di sini ya di sini fungsi int angka ini ada 5 yang berarti itu berisi 5 elemen ya, dan di mana array ini memiliki ukuran tetap dan tidak bisa diperbesar. Nah, coba mari kita jalankan. Nah, ini ya dari elemen ke 0 dan array ini mulai dari bulan ke 0. 0 sampai dengan 10, lalu lanjut 20, 30, 40, dan 50. Nah, dan ya kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari array di bahasa C++ ini ya. Dengan ya kurang lebih sama dengan Python, namun dengan teksnya yang teks bahasanya ini yang mungkin sedikit lebih kompleks. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya ini ada mengenai vektor di bahasa C++ ya. Jadi di sini saya lagi-lagi setelah membuat program sederhananya yaitu mengenai vektor yang ada di bahasa C++, di mana vektor ini yang bisa berubah ukurannya. Dan di sini kita menambahkan elemen ke vektor dari input 15, 30, dan 45, dan ini print-printannya, dan mari coba kita jalankan. Nah, ini adalah data hasil atau output yang keluar. Elemen ke 0 sama dengan 15, dan elemen ke 1 sama dengan 30, dan elemen kedua 45. Di mana vektor int vektor in itu sama dengan vektor in nilai itu membuat vektor yang bertipe integer, dan push atau push underscore back ini itu digunakan untuk menambah data dan nilai dot size. Nilai dot size ini adalah mengetahui jumlah elemen. Ya, ini kurang lebih seperti itu pemahaman vektor di bahasa C++ ya. Nah, dan ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Nah, oke, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai input dan output ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat program sederhana mengenai data diri kembali. Dimana di sini kalau tadi kita masukkan data dirinya harus di codingannya, di mana kita bisa memasukkan data diri ini pada saat terminal berjalan. Ya, mari kita coba jalankan. Nah, di sini akan terlihat kalian akan diperintah dengan masukkan nama Anda, klik saja nama saya sendiri, Pak. Lalu umur 14, lalu tinggi badan Anda dalam satuan 1 cm, saja 170. Nah, ini yang hasilnya. Nah, si program akan meringkas itu mengenai data diri, yaitu nama Faros, umur 17 tahun, tinggi badan 170 cm. Nah, untuk fungsi-fungsinya di mana code ini untuk menampilkan teks ke layar. Lalu di sini itu untuk menerima input dari user ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah hasil. Nah, jadi untuk pembahasan ini berarti output kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dalam bahasa C++ ya. Dan di sini saya sudah membuat program sederhananya. Nah, dimana di sini, nah ini ada fungsi untuk menjumlahkan dua angka. Di sini kita fungsi itu untuk penjumlahan, pengurangan untuk matematika ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada fungsi untuk menjumlahkan dua angka, lalu ada fungsi untuk menampilkan salam, lalu ada panggil fungsi salam dan menggunakan fungsi tambah. Nah, di sini X sebagai itu 5 dengan Y sama dengan 7. Coba kita ajarkan. Nah, di sini telah di print, di mana ada printan halo selalu belajar C++ dan hasil penjumlahan dari 5 tambah 7 sama dengan 12 ya. Kurang lebih seperti itu, coba kita ganti di inputannya ya. 5, coba kita ganti dengan 8. 8 X sama dengan 8 dengan Y sama dengan 8. Apa yang terjadi? Nah, di sini hasil penjumlahannya akan berubah menjadi 8 tambah 8 sama dengan 16. Bagaimana dengan jika ini diubah menjadi pengurangan ya? Coba kita clear dulu terminal, lalu kita ubah dari sini dikurang. Nah, coba kita contohkan. Nah, di sini sudah berubah. Nanti mungkin ada yang salah yang belum diubah di inputannya. Nah, sudah berubah ya, di mana 8 kurang 8 sama dengan 0. Telah berhasil ya, coba kita kali ini ubah dengan pembagian. Nah, coba 8 dibagi 2, kurang lebih seperti itu. Kita clear dan kita jalankan. Nah, sudah terlihat di sini di mana 8 dibagi 2 sama dengan 4, betul ya. Ternyata telah berhasil untuk menjalankan fungsi ya dalam bahasa C++ ini. Nah, dengan penjelasan singkatnya itu di mana in itu dengan contoh fungsi dengan nilai balik, mana in tambah itu ya, dengan in a, in b, lalu dengan contoh fungsi tanpa nilai balik yaitu void salam. Ini ya, dimana ini merupakan contoh dari fungsi tanpa nilai balik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman fungsi di bahasa C++ ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai skop variabel atau cakupan variabel ya. Nah, di sini ada variabel global. Saya sudah membuat program sederhana ya. Nah, di sini ada variabel global yang bisa diakses dari mana saja, lalu ada
variabel lokal yang hanya bisa diakses dalam fungsi main, dan ada tampilan global itu untuk memanggil fungsi dan untuk melihat akses variabel global. Dan ada blok scope tambahan di mana ya ini label itu hanya bisa diakses dalam blok. Lalu ada code nilai blok ini error, yaitu nilai blok sudah tidak bisa diakses di luar blok ya. Di mana penjelasan singkat itu di mana variasi global itu di dideklarasikan di luar fungsi dan dapat diakses di semua fungsi ya. Kalau ada variabel lokal di mana hanya dapat diakses dalam fungsi tempat variabel itu dibuat. Kurang lebih seperti itu, dan variabel blok itu hanya dapat diakses dalam kurung tempat dia berada. Nah, ini adalah contoh skop variabel atau ruang lingkup tempat sebuah variabel yang dapat digunakan ya. Artinya di mana variabel ini bisa diakses atau tidak bisa diakses dalam sebuah program. Coba mari kita jalankan. Nah, ini ya. Nilai lokal di dalam main itu 20, nilai global di dalam main sama dengan 100, dan lalu dia akan mengakses variabel global dalam fungsi yaitu sama dengan 100, dan nilai di dalam blok sama dengan 50. Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemahaman cakupan variabel atau scope variabel di bahasa C++ ya. Dan jadi untuk pembahasan dalam materi video kali ini itu saja, dan sampai jumpa di video pembahasan algoritma dan pemrograman lainnya.